Saudari dan saudari yang terkasih, tadi pagi saya dikejutkan berada di sekitar toko dengan barang rohani. Ada seorang pemudi datang kepada saya. Katanya mau membeli salib. Minta supaya saya memilih salib yang paling bagus. Heran. Salib yang paling bagus. Menurut saya, salib sebaiknya dihindari. Yang mencari salib yang paling bagus, sebisa-bisanya jangan mencari salib. Salib ini saya kenal sebagai tanda menghukum orang yang jahat. Penghinaan. Tidak, kata dia, pastor, di leher saya. Supaya bagus. Sampai hari ini saya mikir, heran. Cari salib menghias lehermu dengan salib yang paling bagus. Kemudian saya melihat kepada salib Tuhan Yesus. Ada apa sebenarnya dengan salib itu? Oleh satu orang dipuji-puji, bagus. Yang satu sebagai hukuman ancaman yang bengis. Saya mengundang saudara ikut lihat bersama dengan saya sekitar salib Yesus. Ada apa? Kalau kita lihat dengan baik-baik, sekitar Yesus itu yang disalibkan, ada 3 jenis manusia. 3 kelompok. Berbeda-beda. Ada kelompok yang pertama, terdiri dari para penguasa. Entah penguasa dari agama, ahli-ahli agama, atau penguasa dengan senjata. Mereka itu menghukum Yesus. Yesus itu mengganggu mereka. Terjadi apa? Mereka itu sebenarnya dikuasai oleh rasa iri hati. Iri hati tersinggung oleh pribadi Yesus. Yesus itu orang yang tidak berkenan di hati mereka, tapi namanya kalau dia berkhotbah, kalau dia berada di mana pun juga, paling banyak orang yang berkumpul sekitar dia. Dan sabdanya ditelan, diminum, dinikmati oleh banyak orang. Tersinggung. Mestinya kata-kata mereka paling ditakuti, paling dihormati. Mestinya senjata mereka paling berkuasa. Tapi Yesus senyum-senyum saja. Dan ternyata kata-kata yang diucapkan oleh Yesus adalah kata-kata yang menyembuhkan, menyegarkan, membangkitkan orang yang tak berdaya, menghidupkan orang-orang yang lumpuh dan susah. Kata Yesus itu berarti. Sedangkan kata mereka menakutkan. Kata-kata mereka keras, perlu berbeban berat, ancaman, marah. Dan karena iri hati, mereka menuduh Yesus. Dia menghujat Allah. Dia kong kali kong dengan Beelzebul, kepala setan. Cari alasan membenarkan diri. Mereka itu paling keras berteriak, salibkanlah dia, hancurkanlah dia, lenyapkanlah dia. Untuk melindungi, menjaga nama mereka sendiri. Mereka mengorbankan Yesus supaya kewibawaan, gengsi mereka dipertahankan. Kami nomor 1, maka dia yang mengganggu kami, dia yang membuat kami sakit hati, buanglah dia, lenyaplah dia. Itu kelompok yang pertama. Pertanyaan saya, masih ada orang-orang yang suka karena iri hati, karena suka membandingkan diri dengan orang lain, melenyapkan orang lain. Masih ada enggak? Maybe, barangkali. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu terdiri dari banyak sekali, besar sekali kelompok itu. Itu adalah kelompok yang meneng, cicing, diam, tidak mempunyai warna, sensasi. Pengen lihat apa yang terjadi, pengen lihat bagaimana orang itu menderita sengsara, bagaimana dia berteriak, berontak, pengen lihat. Kelompok itu gampang ikut-ikutan saja. Pada hari Minggu Palma, Hosana,
pada hari Jumat aku salibkan dia. Cuek saja, masa bodoh. Mana yang paling menguntungkan? Manusia yang suam-suam, yang tidak mengakui warna, yang neutral, absen. Mungkin juga banyak orang, termasuk kita. Ada kelompok yang ketiga, kecil, sangat kecil. Termasuk antara lain penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, yang disebut penjahat yang baik. Termasuk tentara dengan senjata di tangannya yang menusuk pada lambung Yesus. Tapi dia berlutut. Dia berlutut. Mengaku Yesus anak Allah. Ada Maria, ada Yohanes murid dari Yesus. Mereka berdiri kaki salib Yesus. Dan mereka mengakui Yesus yang disalibkan adalah a good man, orang yang baik, manusia ideal, putra Allah. Begitulah seharusnya setiap manusia hidup, mengorbankan diri demi menyelamatkan orang-orang lain. Jumlahnya sedikit yang mau berbuat demikian. Mereka mengakui kalau manusia mau menjadi orang besar, dia harus rendah hati. Dia selalu berusaha untuk menghidupkan sesama manusia, untuk membangkitkan orang yang lumpuh, berhenti pada orang yang menderita, membantu. Biar dia harus menderita, biar dia harus memikul salibnya. Hidup untuk menolong, hidup untuk menghidupkan, hidup untuk menyelamatkan orang lain. Tapi sayang, kelompok ketiga sedikit, tidak banyak. Maka saya mau bertanya kepada saudara semuanya, saudara ini termasuk kiranya kelompok yang mana? Kelompok yang pertama, suka karena iri hati, suka karena gengsi, menghancurkan orang-orang lain demi menyelamatkan dirimu sendiri. Atau mungkin saudara termasuk orang yang lebih suka cuek saja. Urusan diri sendiri saja sudah pusing, apalagi urusan orang lain. Tidak mempunyai warna, tidak punya semangat, suam-suam saja. Atau mudah-mudahan saudara, kelompok ketiga, demi Yesus, demi sesama yang menderita, saya akan berkorban. Saya rela membantu dia. Pun kalau saya dihina, pun kalau saya ditertawakan, saya akan berjuang untuk menyelamatkan, menolong sesama manusia. Saudara tahu, kami para imam dari Ordo Salib Suci membawa suatu semboyan in cruce salus, bahasa Latin. Artinya, kami percaya bahwa dalam rela berkorban, memikul salib demi menyelamatkan orang-orang lain, kita membuka pintu ke surga. Dan saudara pun ikut in cruce salus, rela mau berkorban, rela mau menjadi raja pengorbanan bagi sesama manusia, dan demikian menuju ke pintu surga. Semoga demikian.